Hai, lingkungan Anda masih seperti ini? Seperti ini? Atau seperti ini? Ingin hal tersebut hilang dari pandangan Anda atau dari lingkungan Anda? Saya akan membagikan tips bagaimana caranya. Yang pertama harus Anda lakukan adalah berpikir. Iya, dengan Anda berpikir untuk tidak membuang sampah sembarangan, dengan Anda berpikir untuk menjaga lingkungan, dengan Anda berpikir untuk bijak dalam memakai barang yang sekali pakai. Hal ini sudah cukup untuk membuat hal yang tadi saya tunjukkan di awal itu hilang dari lingkungan Anda. Bahkan tidak cuma di lingkungan Anda, di seluruh dunia hal ini akan hilang. Bukan hal yang mustahil, karena saya adalah Raden Andika Bimo Diantoro, mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Angkatan 2022 yang akan mengajak Anda semua untuk berpikir 2 kali atau mungkin berkali-kali untuk tidak merusak lingkungan. Gitu. Lalu isu perbincangan mengenai lingkungan, isu lingkungan ini masih sangat terhangat diperbincangkan, masih sangat relevan untuk diperbincangkan di mana-mana. Karena apa? Karena ya begitulah kondisi kita saat ini. Begitu banyaknya sampah yang ada di mana-mana, begitu banyak lingkungan ekosistem yang rusak karena sampah. Dan seperti Anda ketahui, dilansir dari World Wildlife Fund, itu ada sekitar 8 juta ton sampah per tahunnya yang masuk ke laut. Dan Anda harus tahu 90% isinya adalah sampah plastik. Kenapa sampah plastik? Karena sampah plastik adalah sampah yang dekat dengan masyarakat. Sampah plastik adalah plastik adalah bahan yang mudah ditemukan, relatif murah, dan umumnya dekat dengan kaum menengah ke bawah. Kenapa? Karena kaum menengah ke bawah itu kebanyakan menggunakan plastik. Lalu pengertian penggunaan plastik ini banyak jenisnya, mulai dari yang susah terurai, mudah terurai, sampai tidak sama sekali bisa terurai. Kali ini saya akan memberitahu Anda jenis-jenis plastik, dan dimana saya akan memberitahunya hanya sebatas singkatan. Karena ketika Anda membeli produk, Anda membaca keterangan di produk itu jenis plastiknya apa, itu hanya ada keterangan logo dan keterangan singkatannya. Seperti yang pertama adalah plastik PET. Plastik PET sering kita temukan di botol dan minuman kemasan. Lalu ada plastik HDPE. Plastik HDPE ini plastik yang kita sering temukan di galon dan di botol deterjen dan sebagainya dan teman-temannya. Lalu ada plastik PVC. Plastik PVC ini akan kita temukan di pelampung renang. Dan plastik LDPE itu sama dengan plastik PET. Sama halnya dengan plastik PET, cuman jenisnya dan kandungannya itu lebih aman plastik LDPE dibanding plastik PET. Lalu ada plastik PP. Plastik PP ini jenis dan bahannya itu hampir sama dengan plastik LDPE, cuma plastik PP ini lebih bisa menahan senyawa panas. Lalu seperti kita ketahui, sampah plastik adalah sampah yang sulit dan susah untuk terurai. Ya, pasti kalian pernah mengalami nih. Kalian lagi jalan di material jalanan itu yang berbahan tanah atau berbahan aspal paving block. Kalian menginjak suatu sampah plastik yang mungkin kalian penasaran, kalian tarik, kalian ambil. Sampah ini sudah tertimbun selama mungkin berpuluh-puluh tahun dan beratus-ratus tahun mungkin. Kalian lihat, sampah ini belum rusak sama sekali. Sampah plastik ini belum rusak sama sekali. Sampah ini belum terurai sama sekali. Sebegitu parahnya sampah plastik. Ya, karena bukan tidak mungkin hal ini tuh dapat menjadi sesuatu yang
akan terus berkelanjutan. Sampai nanti mungkin kita punya cucu, kita punya anak, ya kan? Dan Anda harus tahu, Indonesia menjadi peringkat kedua penyumbang sampah plastik terbesar di seluruh dunia. Kita hanya kalah dengan Cina. Suatu prestasi yang tidak membanggakan, kan? Dapat dilihat oleh dunia, Indonesia menjadi penyumbang sampah plastik terbesar. Karena apa ya? Padahal kalau kita lihat, dilansir dari indonesiabaik.id, sekitar 16.300 Ngomong mulu lo, direktur lo, kayak ngomong lo. Muka lo berdebu nih kayak meja. 79.000 sekian itu kita dapat hasilkan, kita dapat jadikan uang dari pengolahan sampah plastik. Itu sekitar 48 ton sampah plastik itu. Jadi pengolahan sampah plastik 48 ton itu per bulannya itu akan menghasilkan sekitar 16.379.000 sekian. Itu tentu hal yang sangat menguntungkan. Sangat menguntungkan sekali. Dan 48 juta ton misalkan kita olah, itu akan menjadikan sampah, kita akan menjadikan pundi-pundi rupiah. Itu hanya sampah-sampah atau plastik-plastik yang dapat terjamah oleh tangan kita sendiri, tangan manusia. Bagaimana yang tidak terjamah? Bagaimana yang sudah berlarian ke laut? Dilansir dari University California of Davis yang bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin di Makassar, mereka melakukan penelitian di pasar Pautere di Makassar. Mereka mengambil sekitar 23% sampel ikan yang mereka teliti. 23% itu memiliki kandungan ikan yang mereka ambil itu memiliki kandungan plastik di dalam perutnya. Dan saya yakin kalian semua memiliki senyawa plastik di dalam tubuh kalian. Bukan hal tidak mungkin dengan kondisi kita saat ini. Dan Anda tahu orang ini? Ya, sebenarnya kita nggak butuh mereka. Tunggu dulu, jangan marah dulu, jangan jadi social justice warrior dahulu. Seperti yang saya sebutkan di awal, hal yang pertama harus kita lakukan adalah Apa nih? berpikir. Kita harus berpikir bagaimana cara menuntaskan ini. Karena hal-hal yang tadi saya sebutkan di awal itu adalah tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab siapa-siapa. Jadi kita nggak butuh pandawara, kita hanya butuh diri kita sendiri untuk sadar akan menjaga lingkungan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan tetap jaga lingkungan. Lu so asik bang.